Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Tahapan dalam respirasi aerob adalah glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Proses yang terjadi pada bagian tersebut adalah yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa, 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. 2. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. 3. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. 4. Fruktosa 1,6-difosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL mempunyai 3 atom C dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. 5. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3-bifosfat gliserat dengan cara mengikat Si. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan satu NADH. 6. 1,3-bifosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 7. 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat. 8. 2-fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat atau PEP. Dan yang terakhir ada fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Tahapan selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil koenzim A, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil koenzim A, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Urutan proses dalam bagian tersebut adalah 1. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Yang kedua, sisa atom C dalam bentuk CH3CO akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3CO akan diubah menjadi asam asetat. Dan yang terakhir, asam asetat akan berkaitan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Siklus ini dinamakan siklus asam sitrat karena senyawa C6 yang pertama kali dibentuk dalam siklus ini adalah asam sitrat. Proses yang terjadi pada bagian tersebut adalah asetil koenzim A yang mempunyai 2 atom C berkaitan dengan asam oksaloasetat yang mempunyai 4 atom C membentuk asam sitrat yang mempunyai 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs disebut siklus asam sitrat. Yang kedua, asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Yang ketiga, asam isositrat diubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Yang keempat, asam alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Yang kelima, suksinil koenzim A yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Yang ketujuh, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2.
Yang kedelapan, asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Dan yang terakhir, asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Tahap terakhir pada respirasi aerob yaitu transport elektron yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Proses pada bagan tersebut adalah NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Yang kedua, koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Yang ketiga, sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C, sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Dan yang terakhir, sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O.